Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali bersama Edi Wardoyo Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Kali ini saya akan melakukan perjalanan menggunakan kereta api Jayabaya kelas ekonomi, rute Jakarta Pasar Senen Malang dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Pada perjalanan kali ini nanti saya akan turun di stasiun Pemalang. Dan oke, kita siapkan dulu KTP sama tiket kereta api untuk melakukan boarding pass. Sore ini di stasiun Pasar Senen suasana penumpangnya sangat ramai karena kali ini saya melakukan perjalanan pada akhir pekan ya, sehingga banyak para penumpang yang memanfaatkan akhir pekan ini untuk mudik atau pulang ke kampung masing-masing menggunakan kereta api. Dan kali ini kereta api Jayabaya nampaknya belum tiba di stasiun. Nah, ini nampak ada kereta api Jayakarta. Dan kereta api Jayabaya ini akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen itu sekitar pukul 16.45 WIB. Dan ini nampaknya kereta api Jayabaya sudah tiba di stasiun Pasar Senen dengan lokomotif CC206 1313. Dan oke, kereta api sudah berhenti. Kali ini saya akan naik dari gerbong ekonomi 5. Bagi kalian yang akan naik kereta api, ini ada peraturan terbaru SE nomor 39 tahun 2022 yang akan berlaku mulai 5 April 2022. Bagi kalian yang sudah vaksinasi booster, itu kalian tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif tes PCR atau tes antigen. Namun bila kalian baru mendapatkan vaksin dosis kedua, itu kalian diwajibkan menunjukkan hasil negatif PCR yang sampelnya itu diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya itu diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Dan bagi kalian yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama, itu kalian wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR yang sampelnya itu diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan untuk anak-anak yang usianya di bawah 6 tahun itu tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin dan tidak diwajibkan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR atau tes antigen. Yang penting itu didampingi oleh orang tua.
Nah, itu hal-hal yang penting yang perlu kalian siapkan. Hal penting lainnya, yang penting kalian memakai masker ya, kemudian memakai jaket biar badan kita hangat. Selain itu, di dalam kereta itu kita tidak diperkenankan untuk ngobrol baik secara langsung maupun menggunakan handphone. Dan sekarang saya sudah sampai di gerbong ekonomi 5 kereta api Jayabaya. Nah, dan seperti inilah model tempat duduk kereta api Jayabaya. Itu saling berhadapan, kursinya tidak dapat direbahkan. Nah, selain itu di sini juga ada fasilitas bagasi, charger HP maupun laptop. Kemudian ada toilet ya, atau WC. Tarif kereta api ini paling rendah itu 180 ribuan ya. Dan oke, sekarang sudah pukul 16.45 WIB. Kereta api Jayabaya sudah mulai diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Nah, kereta api Jayabaya ini merupakan layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ekonomi dengan rute Pasar Senen Malang melalui jalur lintas utara Jawa via Cirebon, Semarang, Surabaya yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia. Kereta api ini itu mulai beroperasi tanggal 18 Oktober 2014 dengan stasiun awal stasiun Pasar Senen dan akan berakhir di stasiun Malang. Kereta api ini akan menempuh jarak itu kurang lebih 820 km dengan waktu tempuh rata-rata 13 jam 39 menit. Kemudian kereta api ini dengan pengaturan tempat duduk 50 tempat duduk disusun 22 kelas eksekutif, itu kursinya dapat direbahkan dan dapat diputar. Sedangkan untuk kelas ekonomi itu ada 80 atau 64 tempat duduk disusun 22, itu kursinya saling berhadapan dan tidak bisa direbahkan. Selain itu, di kereta api ini juga ada fasilitas restoran ya. Dengan selain itu ada lagi fasilitas kaca dengan blinds, lapisan laminasi, isolator panas. Pada kelas ekonomi itu kita tidak ada hiburan, namun yang ada fasilitas hiburan itu di kelas eksekutif. Fasilitas lainnya itu ada toilet, alat pemadam api ringan, pendingin ruangan sentral. Kereta api ini berjalan dengan kecepatan rata-rata 90 sampai 120 km per jam. Selama perjalanan dari Jakarta sampai ke Malang, kereta api ini akan berhenti di Stasiun Jatinegara, Stasiun Bekasi, Kerawang, Cikampek, Jatibarang, Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Weleri, Semarang Poncol, Grombo, Randu Blatung, Stasiun Cepu, Stasiun Bojonegoro, Babat, Lamongan, Surabaya Pasar Turi, Surabaya Gubeng, Sidoarjo, Bangil, Lawang,
dan berakhir di stasiun Malang, Jawa Timur. Dan keunikan dari naik kereta api itu, selama perjalanan kita akan disuguhi pemandangan sepanjang Jakarta sampai Jawa Timur. Itu mulai dari pemandangan rumah penduduk ya. Kemudian di kawasan Jabodetabek kita akan disuguhkan dengan pemandangan persimpangan kereta api KRL ya. Dan selain itu juga ada pemandangan tempat gerbong-gerbong ya yang sudah tidak dipakai, dan di stasiun Jatinegara juga terdapat apa itu namanya ya, tempat untuk perawatan lokomotif kereta api ya. Selain itu, pemandangan di sekitaran Jabodetabek juga sangat bagus ya, terutama untuk KRL. Itu sepanjang perjalanan itu tidak berhenti papasan kereta ya, dan pemandangan di setiap stasiun yang dilewati. Dan bila selama perjalanan kalian merasa haus maupun lapar ya, jangan khawatir, di dalam kereta api ini ada para pramugari maupun pramugara yang memberikan pelayanan bagi para penumpang. Salah satunya ada pramugari yang menyediakan makanan dan minuman untuk para penumpang ya. Namun bila kalian membeli makanan atau minuman di dalam gerbong kereta, kalian harus mengeluarkan uang yang cukup ya, yang cukup banyak ya, karena harganya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di stasiun. Dan ternyata selama naik kereta api Jayabaya ini ternyata ada pengecekan secara berkala kepada tempat duduk penumpang ya. Ini ternyata diawasi oleh pramugara kereta api. Jadi bagi mereka yang duduk tidak sesuai dengan tempatnya, mereka akan diarahkan untuk menempati tempat duduk sesuai dengan yang tertera pada tiket.
Dan alhamdulillahirabbil alamin, sekarang sudah pukul 21:19 waktu Indonesia Barat. Kereta api Jayabaya sudah sampai di stasiun Pemalang. Dan akhirnya saya harus mengakhiri perjalanan sampai di sini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak, menonton videonya dari awal sampai selesai ya. Dan saya akan kembali menyajikan informasi seputar perjalanan kereta api pada perjalanan-perjalanan lainnya. Dan akhirnya sampai jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.